Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala. Kita kembali dipertemukan pada kesempatan ini untuk kembali melanjutkan perkuliahan kita tentang afatun ala thariq, hal-hal yang dapat menghambat perjalanan dakwah kita. Dan pada malam hari ini saya mengupload sebuah video dan kajian ini dalam pembahasan fawdhul waqti, atau yang kita bisa artikan dengan kekacauan waktu atau waktu yang tidak terkendali. Syekh menyebutkan dalam kitabnya bahwa pembahasan terkait dengan fawdhul waktu ini akan kita lewati dalam beberapa pembahasan. Yang pertama tentang ta'rif fawdhul waqt, kemudian tentang madhahir fawdhul waqt, tentang asbab fawdhul waqt, tentang athar fawdhul waqt, dan ilaju fawdhul waqt. Mari kita masuk kepada poin pertama, yaitu ta'rif fawdhul waqt. Pengertian fawdhul waqt kita bisa cek dalam pembahasan ini. Yang dimaksud tentang fawdhul waqt adalah ikhtilatul umur ba'duha bi ba'd. Ikhtilatul umur ba'duha bi ba'd itu adalah makna secara bahasa, yaitu bercampurnya sesuatu dengan yang lainnya. Yuqalu ni'amu fawdha. Apabila dikatakan ni'am fawdha, maknanya adalah ayu mukhtalat ba'duhu bi ba'd. Ay mukhtalat ba'duhu bi ba'd. Atau maknanya adalah bercampur antara yang satu dengan yang lainnya. Wa yuqalu amwalahum fawdha bainahum. Apabila juga dikatakan amwaluhum fawdha bainahum, yaitu harta mereka fawdha bainahum ay hum syuraka'u fiha. Bermakna adalah harta itu mereka bersama-sama atau berserikat di dalamnya. Makna yang kedua juga disebut dengan at-tasawi fil amri aw rutbah, yaitu persamaan dalam sesuatu perkara atau martabat atau kedudukan. Maka qaumun fawdha, kalau disebut sebagai kalau dikatakan qaumun fawdha, maksudnya adalah ai mutasawuna la ra'isa lahum, yaitu kedudukan mereka itu sama. Tidak ada di sana yang tinggi maupun yang atau yang lebih tinggi dari kedudukan itu. Atau di sana tidak ada yang namanya pimpinan. Maknanya kedudukan mereka mutasawun, sama. Kemudian sebentar ini ada sedikit kendala. Baik. Secara istilah, amma fil istilah fa inna fawdhul waqti ta'ni khalatul umur ba'duha bi ba'din.
والنظر إليها على أنها بدرجة واحدة من حيث الأهمية والفائدة مع عدم التوفيق بين الواجبات والأوقات. Secara istilah, ya, makna fadhul waqt adalah bercampurnya al-umur ba'dhuha bi ba'd, yaitu bercampurnya sesuatu, ya, dengan yang lainnya, ya, saling bercampur. Dan kemudian wan nadhur ilaiha ala annaha bi darajah wahidah, dan kita memandangnya, ya, percampuran itu sederajat, ya, tidak ada yang mana yang penting, mana yang tidak penting, dicampur adukkan semuanya. Min haisul ahamiyah wal faidah, baik dari sisi kepentingan, ya, atau dari sisi faidahnya. Wa ma'a adamu taufiq bainal wajibat wal awqat, ya, dan juga serta tidak disertai kesesuaian atau keserasian antara kewajiban dan waktu yang ada. Ya, kalau kemudian kita bisa simpulkan di sini, maknanya adalah fawdul waqt adalah, ya, waktu yang bercampur aduk, ya, artinya tidak bisa kita manage, ya, waktu yang antara kewajiban dengan waktu itu tidak ada ukurannya, ya. Atau bisa kita katakan fawdul waqt adalah kekacauan waktu yang berantakan atau waktu yang tidak termanage dengan baik. Sehingga tentu fawdul waqt ini adalah sesuatu yang negatif apabila dia dimiliki oleh seorang duat atau seorang dai. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan tentang bagaimana fenomena terjadinya fawdul waqt ini, atau bagaimana bentuk fawdul waqt di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beberapa bentuk yang Syekh sebutkan di kitab ini, ya. Yang pertama, Dr. Said Muhammad Nuh mengatakan al-istighal di sanawiyat atau hawamishil a'mal an usuliha wa qalbiha. Jadi seseorang itu dikatakan fawdul waqt, ciri-cirinya atau yang tampak pada dirinya adalah dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang sekunder atau hal-hal yang tidak pokok atau tidak memiliki esensi atau tidak usulnya, tidak pokoknya. Jadi dia beraktivitas dengan menyibukkan hal-hal yang bukan pokok untuk dia kerjakan. Ini adalah di antara madhahir atau di antara bentuk-bentuk yang tampak dari sikap orang yang terkena fawdul waqt ini. Yang kedua, kata Syekh, i'ta'ul amal al-basit fawqa ma yastakhiqu min al-juhdi. Dia mengalokasikan usahanya, ya, berupaya atau berusaha, ya, memberikan kekuatan usahanya, ya, itu jauh lebih besar, ya, fawqa ma yastahiqu min al-juhd. Ya, dia mengalokasikan waktunya itu, ya, jauh lebih besar justru untuk hal-hal yang basit, hal yang sederhana, al-amal al-basit. Harusnya seseorang untuk amal-amal sederhana, ya, seperlunya saja, ya, secukupnya saja, tapi dia malah berlebihan di situ. Yang ketiga, tadyi'us sa'at. Nah, dia menyia-nyiakan waktunya, ya. Tadyi'us sa'at atwal bi ghairi 'amalin bil marrah. Jadi dia menyia-nyiakan waktu luangnya, ya, tanpa di sana disertai dengan pekerjaan sama sekali. Yang keempat, ya, tarakum aksaru min amalin, ya, fi waqti wahidin bal fi lahdah wahidah. Masyaallah. Dia menumpuk-numpuk pekerjaan yang menumpuk dalam satu waktu. Jadi amal itu tertumpuk dalam satu waktu. Tarakum aksar min amal fi waqtin wahidah. Beberapa pekerjaan tertumpuk dalam satu waktu, ya, bal fi lahdah wahidah, bahkan dalam satu saat, ya. Artinya waktu yang lebih sempit, ya, tertumpuk-tumpuk di situ. Ini madhahir, di antara bentuk-bentuk daripada
orang yang terkena fawdul waqt. Kemudian Syekh juga menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang fawdul waqt ini. Di sana Syekh menyebutkan tentang bahwasanya ya, wa amma an wad'i fawdul waqti hadhihi fil mizan Islam ya fahiya haramun, bahwa dalam Islam kedudukan fawdul waqt ini adalah termasuk sesuatu yang diharamkan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka Islam menjauhkan diri dari sikap ini. Kama talmahu bidzalika an-nusus al-katsirah an-natiqah bitahassuri aqwamin ala a'marihim allati dhayyuha bighairi amalin yufid. Di mana kita juga akan temukan dalam banyak nusus dalam Al-Qur'an atau mungkin dalam As-Sunnah ya, orang atau kaum yang merugi sekali ya, kondisi mereka ketika mereka menyia-nyiakan ya, waktu mereka tanpa dengan disertai amal-amal yang bermanfaat. Maka seperti misalkan di dalam surah Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan akan menyediakan kepada mereka api neraka yang sa'ira, yang mana apinya menyala-nyala. Khalidina fiha abadan, dia kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasiran, dia di sana tidak mendapatkan wali, penolong atau orang yang akan membantunya. Wala nasira, juga tidak ada penolong bagi dirinya. Maka Allah katakan padanya, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana. Maka inilah hari di mana ya, pada hari itu muka mereka dibolak-balikkan. Ya, muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka sampai mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Mereka berkata alangkah baiknya atau andai kata dulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini adalah pengandai-andaian ketika orang-orang kafir berada di dalam neraka jahanam. Ya, yang mana mereka merasa kerugian di dalam neraka jahanam, membayangkan mengapa dulu dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Tapi waktu itu telah berlalu dan tidak mungkin kembali. Dan mereka mendapatkan siksa khalidina fiha ya ikhwah. Ya, dalam neraka jahanam selama-lamanya. Wa annahum yatamannawna ar-ruju' ila dunya yatadaraku ma fatahum min taqsir. Dan mereka sungguh ya, mereka ini berangan-angan untuk kembali kepada ar-ruju' ila dunya, kembali ke dunia untuk mendapatkan kembali waktu-waktu mereka yang telah mereka buang. Dan mereka mengatakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, dalam surah Al-Mu'minun 99 ya, Allah menggambarkan perkataan mereka. Hingga apabila datang kematian kepada mereka ya, qala, mereka mengatakan rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia ini. La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar ya semoga aku atau nanti aku akan beramal soleh ya, akan kembali berbuat amal-amal yang baik ya, dari apa yang telah kami tinggalkan dulu di dunia. Inilah penyesalan orang-orang yang telah meninggalkan waktunya di dunia untuk hal-hal yang tidak dalam ketaatan kepada Allah. Seluruh waktunya untuk kekufuran, dan mereka pun berangan-angan dan meminta untuk dikembalikan waktunya untuk hidup di dunia yang ipana ini. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam ya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Demikian pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Raqaq, di mana Nabi mengatakan ada dua nikmat ya.
Nikmat ini senantiasa dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Apa itu? Sehatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu-waktu yang kosong. Seseorang terkadang diberikan nikmat oleh Allah dengan kesehatan dan keluasan waktu-waktu yang kosong. Tetapi nikmat inilah yang kemudian juga menyebabkan seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Ketika seseorang sehat, dia pasti menginginkan kemaksiatan. Ya, ketika terjadi waktu yang kosong, kalau salah satunya tidak ada, ini tidak akan terjadi. Dia sehat tapi tidak punya waktu, tentu tidak terjadi kemaksiatan. Atau dia punya waktu luas sekali, tapi dia tidak sehat, dalam kondisi terkapar, dia pun tidak bisa berbuat kemaksiatan. Maka benar, dua nikmat ini betul-betul banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Dan Syekh menyebutkan juga sebuah hadis yang sangat masyhur, sering kita dengar riwayat Imam Tirmidzi. Syekh mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti tidak akan beranjak, tidak akan berpindah, hatta yus'ala an umrihi fima afnah, sampai nanti dia ditanya tentang untuk apa umurnya dia habiskan, wa an ilmihi fima fa'al, dan untuk apa ilmunya, di manakah ia amalkan, wa an malihi min aina iktasabahu, dan dari hartanya bagaimana dia dulu memperoleh hartanya, wa fima anfaqahu, dan bagaimana harta itu kemudian dia infakkan, dia keluarkan, wa an jismihi fima ablah, dan mengenai tubuhnya, di manakah dia menggunakannya sampai usang. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Puas sekalian, tentang gambaran waktu yang tadi digambarkan oleh Syekh, ya, kesia-siaan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur waktunya sehingga terjadi kekacauan dalam waktunya, maka di sana saya juga menyebutkan apa sebab-sebab seseorang bisa sampai ke dalam sikap seperti ini. Sebab-sebab seseorang sehingga waktunya menjadi kacau dan melalaikan dirinya. Yang pertama di antara sebab-sebab itu adalah al-usrah allati la tar'a hurmatul waqt. Yang pertama adalah keluarga yang memang tidak memiliki upaya untuk memelihara nilai dari waktu tersebut. Hurmatul waqt tidak diperhatikan sama sekali. Keluarga yang membiarkan waktunya terbuang sia-sia, tidak memanagenya, membiasakan anak-anaknya membuang waktu-waktu dengan sia-sia, tidak dididik dengan sikap disiplin dalam waktu. Tentu ini menjadi sebab anak itu kelak akan besar menjadi orang-orang yang juga tidak akan menghargai waktu. Tidak ada nilai waktu pada dirinya. Sehingga terjadilah kesia-siaan waktu yang begitu besar. Waktu pun akan banyak tidak dimanfaatkan dalam ketaatan. Yang kedua, as-suhbah sayyi'ah. Ini seringkali disebutkan oleh Syekh tentang pengaruh suhbah as-sayyi'ah. Teman yang buruk yang memang dia tidak mampu mengatur waktu. Dia seringkali mengajak kita dalam kemaksiatan kepada Allah, atau mengajak kita untuk hal-hal yang sia-sia, bercanda, bermain, berlebih-lebihan, ya, menongkrong, nonton, dan sebagainya. Teman-teman ini akan menarik kita dan menjerumuskan kita ke dalam sikap yang sama. Ya. Perhatikan karena itu ikhwas kalian, kepada siapa kita berteman. Karena ingat, pada hari kiamat nanti, pertemanan itu akan membuktikan tentang keimanan kita. Karena orang-orang yang beriman dalam pertemanannya dan bertakwa dia, pada hari kiamat nanti dia akan saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan saling tolong menolong
untuk meringankan satu dengan yang lainnya. Yang satu memberikan syafaat kepada yang lainnya, dan yang lain memberi syafaat kepada teman. Jika prinsip-prinsip persahabatan dalam iman itu terjadi di dunia, di akhirat pun akan menjadi persahabatan yang akan saling memberikan faedah yang sangat besar. Yang ketiga adalah adamu ihtiram dzul uswah wal qudwah di awqatihim. Para panutan atau para tokoh-tokoh teladan justru menampilkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak menghargai waktu. Kita temukan sebagian tokoh-tokoh di masyarakat yang tidak memahami tentang hakikat waktu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh setempat, banyak yang ikut-ikutan nongkrong, banyak ikut-ikutan dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang tidak ada manfaat sama sekali. Sehingga kemudian ini ditiru oleh bawahan-bawahannya, ditiru oleh masyarakatnya sekitarnya, sehingga menjadi sesuatu yang buruk kepada yang lainnya. Karena dia adalah seorang uswah, maka sangat mudah untuk diikuti oleh yang lainnya. Kemudian ikhwas sekalian, ada mutaqdiri qimatul waqt. Tidak adanya penghargaan terhadap waktu. Ini juga sangat berbahaya. Ia menjadi sebab terjadinya faudul waktu. Dia tidak adanya penghargaan kepada waktu. Dia tidak sama sekali tidak menghargai waktunya. Padahal waktu di sisi Allah itu akan dipertanyakan di sisinya. Semuanya sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, seseorang tidak akan bergeser ketika kita ditanya untuk apa umurnya. Umur adalah waktu. Jadi nanti setiap detik semuanya akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Ar-rukunu ila ni'mati ma'a amni makarallah, yaitu cenderung kepada kenikmatan dan merasa aman dirinya dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang cenderungnya hanya kepada hal-hal yang berbau kenikmatan saja dan selalu merasa aman ketika dia mendapatkan nikmat. Dan dalam istilah Islam inilah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu adalah orang itu diberikan kenikmatan, tetapi orang itu diberikan waktu untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi di saat yang sama kenikmatannya terus bertambah dan terus bertambah. Itulah istidraj. Allah Subhanahu wa taala sengaja menambah-nambahkan kenikmatan itu agar semakin dia lupa, dan Allah berkehendak untuknya dilupakan, dan dia tidak akan kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, karena dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, karena sebab dia pun melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sikap aman dari makar Allah, aman dari azab Allah ini adalah berbahaya sekali. Karena seorang mukmin dimanapun dia berada, seharusnya dia merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan apa saja dan dimanapun kita berada. Allah akan apakan kita, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah akan tunda azab seseorang, tapi bisa jadi azabnya dipercepat dan kita belum merasakan sesuatu yang tidak nikmat, sesuatu yang menyusahkan diri kita. Padahal itu semua adalah sebab daripada diri kita sendiri yang memang sangat tepat atau telah waktunya untuk diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah al-infirad bir-ra'yi wa 'adamul musyawarah. Selalu berpegang pada prinsip atau pandangan diri sendiri, tidak mau bermusyawarah. Padahal musyawarah ini sangat penting untuk hal-hal yang sangat besar maupun kecil. Wa amruhum syura bainahum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bermusyawarah, sampai kita kemudian memutuskan hasil dari musyawarah tersebut dan kita berazam
dengan apa yang kita musyawarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi lainnya adalah ada takdir al-mar'u bi juhdihi wa taqatihi. Itu tidak memahami kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak memiliki pemahaman tentang dirinya, tentang apa kemampuannya, apa kekuatannya, apa kelebihan dirinya, sehingga dia kemudian memandang bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, sehingga dia malas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dia menganggap itu tidak dia mampu untuk dia lakukan. Padahal belum tentu. Dia merasakan dirinya lemah, ya, karena tidak tahu tentang bagaimana kekuatan diri, bagaimana kemampuan dirinya. Padahal setiap insan dan manusia diberikan kekuatan masing-masing. Maka kita tidak boleh fokus kepada kelemahan. Jadi fokuslah kita kepada anugerah yang Allah berikan kepada kita dan kita kembangkan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kedelapan adalah yaitu sikap adam mutaba'ah wal muhasabah. Jadi tidak ada sikap pengendalian, ya. Segala sesuatu dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengendalian. Dan muhasabah tidak ada evaluasi, tidak ada perhitungan amal. Sehingga orang yang biasa mengontrol, mutabah itulah mengendalikan, mengontrol. Wal muhasabah, evaluasi, menghitung. Orang yang tidak terbiasa mengontrol, tidak terbiasa mengevaluasi apa yang telah dilakukan, bagaimana mungkin dia akan bisa mengendalikan waktunya? Karena kontrol dan evaluasi adalah bagian dari seseorang untuk mengendalikan waktu tersebut. Tidak adanya kontrol, tidak adanya evaluasi dalam dirinya, ya, menunjukkan dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memanage waktunya, sehingga terjadi fawdhul waqt. Kemudian al-ma'siyah wa ihmalu nafs min at-tazkiyah. Yang lainnya adalah tentu kemaksiatan. Kemaksiatan yang kemudian menjadikan nafas diri kita itu muhmil, ya, menjadi lalai, ya, dari upaya untuk pembersihan diri kita. Orang-orang yang banyak melakukan kemaksiatan, kemudian dia lalai dari upaya untuk membersihkan jiwa, tentu saja dia pun akan sangat mudah untuk berleha-leha dan tidak ihtimam dengan waktunya, sehingga waktunya menjadi kacau. Ya. Bahkan ya ikhwas sekalian, Syekh menyebutkan terkait dengan kemaksiatan ini, ya, tentang persoalan rizki. Ya. Di situ Syekh menyebutkan waqad yaqa'al insan fil ma'siyah wa la siyama as-saghir minha wa yuhmilu min at-taubah wa takhallus minha. Seseorang terjerembab ke dalam kemaksiatan, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian dia enggan untuk bertaubat atau menyelesaikan kemaksiatan tersebut, membersihkan kembali kemaksiatan tersebut. Justru dia kemudian lalai darinya. Allati hiya sababu ya barakatul waqti wa imtidadihi au ittisa'i. Padahal seseorang yang banyak melakukan ketaatan itu akan menjadikan waktunya penuh dengan keberkahan. Waktunya akan menjadi bertambah luas. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Nabi katakan, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin, ya, dilapangkan rizkinya, au yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu, atau dia ingin dipanjangkan waktunya hidup, yaitu umurnya,
maka hendaklah dia menyambung dari silaturahim. Perhatikan hadis ini, di mana hadis ini menyebutkan tentang perkara insa. Insa adalah perkara tentang kelapangan atau panjangnya waktu seseorang hidup. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan panjangnya waktu hidup seseorang itu disebabkan oleh sebuah amal soleh yang disebut dengan silaturahim. Amal soleh berpengaruh kepada panjangnya hidup seseorang. Demikian pula ikhwan sekalian, seseorang yang nanti mengisi hidup dengan kemaksiatan, maka dia pun akan mempengaruhi dengan panjangnya waktu umur seseorang. Maknanya apa? Di sini para ulama berbeda pendapat tentang tahdid makna insa. Tentang makna insa, yaitu waktu yang waktu atau umur yang bertambah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Apakah rezeki itu memang bisa bertambah? Dan apakah umur itu memang bisa bertambah dengan sebab amal seseorang? Ya. Umur bertambah, amal bertambah dengan sebab amal seseorang. Umur berkurang atau rezeki berkurang dengan sebab amal seseorang. Apakah begitu? Memang di sini terdapat perbedaan para ulama dan pendapat ini saling menguatkan. Waqad ikhtalafa an-nas fi hadzal mawdi' ya, faqalat ta'ifah nuqsanu umril 'asi huwa dhahabu barakah umrihi, ya. Berkurangnya umur seseorang ya, yang ahli maksiat, yang melakukan kemaksiatan adalah yaitu dengan hilangnya keberkahan dalam umur tersebut. Jadi yang berkurang adalah keberkahannya. Sebagian pendapat mengatakan kalau umur itu tetap karena sudah sesuai dengan ketetapan Allah Taala, ya, ajal, rizki sudah ditetapkan, maka tidak ada pertambahan. Hanya saja yang bertambah dan berkurang itu adalah keberkahannya. Seperti itu. Dan wa mahaqquha alaihi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'sil ma'asi. Karena dan pendapat ini pendapat yang juga benar, karena hilangnya keberkahan itu memang disebabkan karena kemaksiatan. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan yang banyak, maka keberkahan dalam umur pun akan berkurang. Contoh ya, ada orang yang sudah tua renta, tapi karena umurnya berkah, dia diberikan kesehatan untuk banyak melakukan aktivitas ketaatan. Berbeda dengan orang yang ahli maksiat, ketika tua renta, dia semakin pikun, semakin tidak memiliki kemampuan apa-apa, lemah, dan bahkan tidak bisa melakukan ketaatan yang banyak. Ya, akhirnya dia hanya menikmati dirinya dengan kondisi kelemahan seperti itu. Dan ini banyak sekali ya, para ulama itu Masya Allah banyak sekali mengisahkan tentang orang-orang yang umurnya panjang dan waktunya berkah, dan sebaliknya mengisahkan tentang seseorang yang banyak kemaksiatan. Ada bahkan kisah tentang seseorang tua yang seumur hidupnya selalu menggoda wanita, dan Allah berikan waktu umurnya panjang. Diberikan umur yang panjang sampai dia meninggal dunia, umur itu sangat tua dan pekerjaannya masih sama, ya, menggoda wanita. Adapun juga waqala ta'ifah, berkata juga pendapat yang lain, yaitu bal tanqusuhu haqiqah, ya memang berkurangnya itu umur itu dikurangi betul waktunya. Jatahnya 60 jadi 40. Kamatan kusris. Sebagaimana pula juga rizki akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Yang rizkinya awalnya seumur hidupnya dia dapat 1 miliar menjadi mungkin 20 juta, 50 juta. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka faja'ala Allah Subhanahu lil barakah fi rizqi asbaban kasiran tuksiruhu. Masya Allah, kucingnya ikut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keberkahan dalam rizkinya sebagai sebab banyaknya rizki, ya, sebagai sebab bertambahnya umur. Maka walil barakah fil umur asbaban tuksiruhu wa tuzid. Maka juga di sini disebutkan Allah menambahkan keberkahan pada umur dengan sebab-sebab amal-amal yang banyak pula. Maka di sini pandangan para ulama yang lain mengatakan memang
yang akan ditambah adalah betul-betul umurnya, dan yang akan dikurangi adalah betul-betul umurnya. Maka di sini istimbat hadis tadi adalah bahwasanya orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan tambahan daripada rezekinya. Ya. Bahkan orang itu pun kemudian diberikan tambahan umurnya. Sebaliknya, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, maka rezekinya pun akan Allah kurangi, betul-betul dikurangi dari apa yang harusnya dia berikan. Dan ini kata para ulama merupakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengurangi atau menambah, ya, dia bisa menghilangkan sesuatu sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak untuk menghilangkan umur seseorang, menguranginya atau menambahnya. Itu adalah kehendak Allah. Tentu Allah Maha Adil, Allah Maha tahu kepada siapa dia akan memberikan hak-hak tersebut. Ini tentu sesuatu yang perlu kita pahami pula. Maka ya, pendapat yang lain juga mengatakan ta'sirul ma'asi fi muhaiqil umr innama hiya bi anna haqiqatul hayah hiya hayatul qalb. Ya. Pengaruh kemaksiatan terhadap umur berarti bahwa hakikat kehidupan ini adalah kehidupan qalbu. Karena itu Allah menjadikan orang kafir itu orang yang tidak hidup. Ya. Kama qala Allah Ta'ala amwatun ghairu ahya. Orang kafir itu sesungguhnya dia tidak hidup, ya, tapi dia mati. Maksudnya adalah mati hatinya. Disebut mati karena hatinya tidak hidup. Maka orang yang seperti ini, ya, hakikatnya dia sebenarnya adalah orang yang sudah mati, umurnya sudah habis. Maksudnya adalah umurnya tidak bermanfaat sama sekali. Ikhwan sekalian, maka jadikanlah amal-amal hidup kita selama ini, ya. Jangan sampai umur seseorang digunakan hanya untuk kemaksiatan kepada Allah. Kemudian hilangnya keberkahan di dunia ini. Orang yang banyak maksiat, keberkahan di dunia akan sangat sedikit. Di antaranya keberkahan hartanya pun akan dikurangi. Tetapi sebaliknya, orang yang baik sekali kepada Allah, banyak ketaatan kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya harta yang bertambah, keberkahan bertambah, dan rezeki serta umur yang juga keberkahannya juga akan bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, al-ghaflah an waqi' al-ada. Ya. Lalai terhadap kondisi musuh-musuh Islam. Kelalaian terhadap musuh-musuh Allah Taala, musuh-musuh kita, ya, sehingga kita banyak dilalaikan dengan televisi, permainan-permainan, fashion, ya, glamor, dan lain sebagainya. Itu juga menyebabkan kita lalai. Dan itu semua kita tahu, ya, produk-produk seperti ini adalah produk-produk orang-orang yang memang sengaja untuk menghabisi umat Islam. Produk-produk yang isinya hanya melalaikan kita, musik, mainan, waktu. Ya, di sana ada hal-hal yang diharamkan, ada hal yang mubah tapi berlebihan dan macam-macam. Ya. Hobi, ya, yang semuanya itu masuk dari pintu-pintu itu. Kemudian al-ghaflah an awaqib fawdul waqt, ya. Kita lalai dengan dampak fawdul waqt ini, baik di dunia maupun di akhiratnya, kita tidak mengenalinya, sehingga kita pun terjerembab ke dalam urusan yang rumit, yaitu fawdul waqt. Kemudian ad-dukhul fil amal bi ghairi tanzim wa takhtim. Kita terlibat dalam sebuah amal di mana di situ kita tanpa melakukan tanzim, ya, tidak ada organisasinya atau tanpa upaya untuk mengorganisirnya, wa takhtim, dan tidak ada perencanaan, ya. Berkecimpung dalam sebuah amal, sebuah program, ya, harus dengan cara terorganisir dan tidak harus memiliki perencanaan yang bagus, ya. Kalau tidak sampai seperti itu, akan terjadilah kekacauan dalam waktunya, ya. Seperti antum kuliah di SED ini, ya, kalau tidak benar-benar memiliki jadwal yang ketat, tidak benar-benar memiliki perhitungan waktu yang baik, maka dia akan banyak terlalaikan dengan
hal-hal yang ada di luar. Kemudian Syekh menyebutkan poin yang keempat, yaitu asar faudul waqt, dampak daripada faudul waqt ini seperti apa. Tentu dampak ini meliputi dua hal, ya, kepada aktivis dakwahnya sebagaimana biasa, yang kemudian kedua kepada amal dakwah Islam itu sendiri. Yang pertama, dampak kepada diri dai-nya adalah dhiya'ul umur bi ghairi faidah, ya, berlalunya waktu, habisnya umur tanpa faedah, ya. Kemudian sebagaimana disebutkan di dalam hukam al-hukam, ya, di antara orang-orang yang ahli hikmah mengatakan, man amdo yawman min umrihi fi ghairi haqqin qadahu. Barang siapa yang menyia-nyiakan, ya, sehari saja dalam umurnya, ya, bukan untuk mengamalkan kebenaran, au fardin adahu, atau melaksanakan kewajiban, au mujdin aslahu, atau membangun atau melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, au hamida hasalahu, atau perbuatan-perbuatan terpuji yang dihasilkan, au khairu asasahu, atau kebaikan-kebaikan yang menjadi asas hidupnya, au ilmin iktasabahu, atau ilmu yang diajarkannya, faqad aqu yaumahu wa dhulmu nafsahu, maka dia telah mendurhakai harinya tersebut, dan juga termasuk dia telah berbuat zalim, wa dzalama nafsahu, dan dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ya, ini adalah perkataan para ahli hikmah. Orang yang menjadikan waktunya sia-sia, maka dia sesungguhnya telah menzolimi dirinya sendiri. Maka tadi saya mengatakan yang pertama adalah dhiya'ul umur, ya, menghabiskan umur, ya, zolim kepada dirinya. Umur habis begitu saja tanpa hal-hal yang berfaedah. Kemudian al-qalaq wal ittirab, ya, nafsi, kecemasan serta kegelisahan dalam jiwa seseorang, ya. Ini juga yang disebabkan oleh kepada para duat, ya, dampak kepada para duat, ya, dia akan cemas dengan waktunya. Dalika anal fawda fi waqtihi, ya, yunsi nafsahu min at-tazkiyah, yansa nafsahu min at-tazkiyah, atau yuzakkiha bima la yashba'uha wa la yashfiha, tarubama waqa'a fil ma'asi was sayyi'at kama syahada bidzalika al-waqi', ya, wa asyara ilaihi ba'dal hukam, ya. Kita ketika seseorang, ya, terkena fawda dalam waktunya, dia akan melupakan dirinya sendiri dan juga melupakan dirinya bahwa dirinya itu penting untuk menyucikan dirinya. Proses pembersihan jiwa itu penting. Dan seseorang yang terjebak dengan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan yang buruk, sebagaimana kita bisa lihat hari ini yang terjadi di mana-mana, ya, itu juga disebabkan oleh minal faraq takunu as-sabwa wa takunu an-natijah mardul qalb wa mautihi wa bi ibar ukhra qaswah. Maka kemaksiatan itu, ya, bisa menjadikan dirinya, hatinya pun menjadi beku, ya, dan kemudian bisa menjadi mati. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh para ulama, ya. Dan menjadikan apa, kalau sudah hatinya beku, mati, ya, al-amru ladzi yu'addi ila al-qalaq wal ittirab nafs, ya, maka dirinya pun akan menjadi goncang, menjadi tidak stabil, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah,
Sesungguhnya kalau Allah Taala akan memberikan hidayah, ya, itu kepada orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Dan orang yang beriman itu hatinya akan tenang. Tetapi seseorang yang kemaksiatannya banyak, kemaksiatannya berlimpah, ya, akan cenderung kepada al-qalaq wal ittirab dalam dirinya. Dirinya akan terjadi, akan goncang, ya, akan banyak mengalami frustasi, ya, kecemasan, kegelisahan jiwa, ya, dengan sebab dia banyak melakukan kemaksiatan karena sebab waktu yang terbuang tadi. Waktu terbuang, datang maksiat pada dirinya, hatinya menjadi goncang, hatinya menjadi tidak stabil. Kemudian az-zul wal hawan fid dunya. Kehinaan dan juga kerendahan di dunia ini. Ya. Seseorang yang para duat, terutama para aktivis dakwah yang terkena penyakit ini, ya, dia bisa menjadi terhina. Yang seharusnya dia mulia, dia justru terhina, az-zul wal wahan, dan jadi kerendahan pada dirinya disebabkan oleh sikap fadhul baqar tersebut. Memang ini menjadi sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ya. Karena memang, ya, kehidupan yang sempit ini, ya, akibat orang lalai dengan waktunya. Akhirnya kehinaan demi kehinaan menimpa dirinya. Maka ini berbahaya sekali. Orang yang seperti ini akan banyak menyebabkan dirinya dalam hal-hal yang buruk, sehingga dia terhina dengan sebab dirinya sendiri, ya, yang melalaikan banyak waktunya untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk hal-hal yang buruk dan sebagainya. Masya Allah, maaf ya, ini ada kucing di rumah ini. Kemudian ikhlas sekalian, al-hasrah wa nadamah yaumul qiyamah. Tentu saja penyesalan dan kerugian yang besar kelak pada hari kiamat bagi orang-orang yang tertimpa penyakit seperti ini, ya. Dan para duat, para aktivis dakwah, ya, juga akan merasakannya. Semua kita akan merasakan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat manakala kita tidak mampu untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Dzalika al-fawdha fi waqtihi yalqa rabbahu yaumil qiyamah bi ghairi ma yardihi. Karena seseorang yang telah menyia-nyiakan waktunya, membuang-buang waktunya, dia akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat dengan sesuatu yang Allah tidak ridha pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebutkan dalam Quran, ya, al-hasrah wan nadamah, kerugian, penyesalan. Bal, ya, utamanna al-auda ila dunya, dia ingin kembali ke dunia ini, ya, untuk melakukan perbaikan dalam amal-amalnya. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Apabila maut telah datang pada dirinya, mereka katakan, ya Allah, kembalikan aku ingin kembali. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku ingin agar aku bisa berbuat baik sebagaimana yang telah aku tinggalkan dulu. Kala, sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Karena kemungkinan untuk kembali ada sesuatu yang nihil. Sebagaimana unta masuk dalam lubang jarum, tidak akan mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, ya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya adalah dinding yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Tidak mungkin. Ya, Allah berikan dinding yang sangat kokoh. Orang yang ada dalam kubur tidak akan mungkin dia keluar dan kembali ke dunia. Nah, karena itu tidak ada istilah dalam Islam itu syaitan, hantu atau arwah kembali ke rumahnya, itu tidak ada. Orang yang telah meninggal dunia telah
diberikan Allah Subhanahu wa taala tempat tersendiri dan dia tidak akan keluar. Dalamnya karena di sana ada barzakh, ada dinding yang menghalanginya untuk kembali ke dunia ini. Kemudian dampak fadhul waqt yang lainnya adalah dampak kepada amal dakwahnya. Tentu saja seseorang aktivis dakwah akan merasakan betul apabila dirinya masuk ke dalam situasi ini atau ketika seseorang tidak mampu memanage waktunya. Yang pertama terjadi adalah al-furqah wa tamazzuq, perselisihan dan perpecahan. Kemudian yang kedua adalah al-hisar wa tatwiq, ya, terkungkung atau keterbatasan, tidak bisa melakukan banyak hal karena dia tidak mengerti bagaimana memanage waktunya, bagaimana mengatur waktunya. Taulut thariq wa qasatu takalif, panjangnya perjalanan dan semakin bertambahnya beban dakwah, waktu untuk berdakwah semakin tidak lagi terkontrol, semakin besar dan semakin panjang. Oleh karena itu, ikhwan sekalian, ya, berhati-hatilah dengan sikap fadhul waqt ini. Ya, jangan sampai antum dalam amal-amal Islam ini ya tidak punya target sama sekali. Ya, belajar di SID targetnya semester 8 selesai. Jangan bertambah-tambah. Jangan menambah target-target sampai misalkan semester 10 baru akan selesai, semester 12 baru akan selesai. Ini diantara sikap mahasiswa yang belum mampu untuk memanage waktunya. Fadhul waqt, waktunya kacau, sehingga dia tidak mampu untuk sesuai dengan target dalam kehidupannya. Akan tapi tentu sesuatu itu yang buruk itu bisa diperbaiki. Oleh karenanya yang terakhir saya menyebutkan tentang bagaimana caranya seseorang untuk memperbaiki atau mengobati fadhul waqt ini. Yang pertama adalah al-yaqin bi anna al-waqta huwa ra'sul mal ala dhahri hadhihi al-ard. Dia meyakini bahwasanya waktu itu adalah ra'sul mal, ya, sesuatu yang pokok, ya, harta yang paling pokok, atau bisa disebut dengan apa namanya, kalau orang berdagang itu modal utama. Ala dhuhri hadzal ard, ya, modal utama untuk kita hidup di dunia ini. Yakin, ya, dengan bahwasanya waktu ini yang suatu hal yang pokok sekali, ya, bukan suatu hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin bi anna waqta huwa ra'sul mal ala dhuhri hadzal ard. Oke, tadi sudah. Yang kedua al-yaqin bi dakhamah al-mas'uliyati ghadan, meyakini pula bahwasanya besarnya tanggung jawab kita, ya, di hari esok. Bagaimana kita akan mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan di dunia ini waktu kita untuk hal-hal yang Allah tidak ridho padanya. Kita harus yakin bahwasanya waktu ini kelak akan ada tanggung jawabnya. Dan dengan demikian kita bisa bertaubat dan tidak lagi untuk menyia-nyiakan waktu. Dawamun nadhar fi siratis salaf, senantiasa menelaah sirah-sirah generasi salaf terdahulu. Ini selalu disebutkan oleh Syekh, karena memang kita diminta dalam hidup ini untuk kembali kepada pokok ajaran kita, dan pokok ajaran ini ada di dalam generasi salaf, generasi awal. Maka dawamun nadhar fi siratis salaf adalah merupakan keniscayaan yang perlu kita terus ikuti, ya. Upayakan ya Pak sekalian, dalam rangka dawamun nadhar fi siratis salaf ini, ya, antum sering membaca kisah-kisah kehidupan para salaf, bagaimana mereka mengatur waktunya, bagaimana mereka menyiapkan dirinya, dan lain sebagainya. Lihat misalkan saya menyebutkan kisah tentang Abu Bakar Al-Anbari. Suatu ketika
di rumahnya seorang tabib ya masuk ke rumah Abu Bakar Al-Anbari, seorang ulama. Ketika itu Abu Bakar Al-Anbari dalam kondisi sakit ya, menjelang kematian. Maka kemudian tabib ini fayanzuru ila ma'ihi, yakni baulihi. Dia memeriksa air seninya. Wa yaqulu lahu, "Qad kunta taf'al syai'an la yaf'aluhu ahad." Setelah memeriksa air seni Abu Bakar Al-Anbari, tabib mengatakan, engkau ini melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh seseorang pun. Artinya, sebab dari penyakit yang engkau derita ini adalah engkau melakukan sesuatu yang sangat berat yang orang lain tidak biasa melakukannya. Summa yakhruj fa yaqul, ma yaji'u minhu syai'. Wa ya'udu ilaihi wa yas'aluhu, mal ladzi kunta taf'al. Ketika itu, kemudian datang kembali, ya, tidak si tabib ini kemudian kembali dengan bertanya, apa sih ya, yang kau tanyakan, yang kau lakukan itu apa? Karena tadi tidak dijawab. Ya. Syekh Abu Bakar Al-Anbari tidak menyebutkan apa-apa. Sampai penasaran, tabib ini mengatakan, apa sesungguhnya? Ya. Apa yang dilakukan? Katakanlah wahai Abu Bakar Al-Anbari, fa yaqulu lahu Abu Bakar rahimahullah taala, barulah Abu Bakar Al-Anbari mengatakan, kuntu u'idu fi kulli usbu'in 10,000 waraqah. Kata beliau, setiap pekan aku itu membaca, menelaah 10.000 lembar. Artinya, ya, selama satu pekan itu beliau membaca 10.000 lembar. Ya, sehari mungkin 11 sampai berarti 11, sehari berarti antara 1.000 sampai 2.000 lembar yang beliau baca sehari. Menelaah lembaran-lembaran kitab sebanyak itu. Itulah yang menyebabkan beliau sakit. Maknanya apa? Lihat bagaimana sirah salaf, generasi ulama salaf dulu menggunakan waktunya untuk apa? Untuk belajar dengan ilmu. Sehingga kemudian dia harus sakit. Itu tidak mengapa. Karena memang keberkahan jauh lebih utama dari rasa sakit yang dia derita. Demikian pula dalam pembahasan selanjutnya yang keempat adalah ad-du'a wa dhara'ah ila Allah bi barakati fil waqt. Oke. Senantiasa berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keberkahan waktu. Ya. Maka di antara doa-doa kita ya, selipkanlah doa-doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya, meminta ilmu yang bermanfaat agar waktunya berguna dengan baik, ya. Rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya, itu di antara doa-doa kita ya, supaya apa yang kita lalui di dunia ini ya ada manfaatnya, ada keberkahannya. Az-zuhdu fi dunya ma'arukhbah fil akhirah. Kalau seseorang ingin menjauhkan sikap fadhul waqt, maka milikilah sikap zuhud kepada dunia dan sikap untuk keinginan yang besar kepada akhirat. Yang keenam adalah at-takhallus minas suhbah as-sayyi'ah, ya, ma'al irtima' fi akhdani as-suhbah at-tayyibah, ya, menjauhi sahabat-sahabat yang buruk. Kemudian kita bergegas untuk memiliki pertemanan dengan sahabat-sahabat yang baik. Karena sekali lagi taksir persahabatan sangat kuat di dalam Islam. Kemudian yang ketujuh, tanzimul usrah lil waqt ma'a sukhlihi bin nafi' al-mufid, ya. Pengaturan waktu dalam kegiatan dan keluarga, ya, dan menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, ya.
Kemudian al-hirsu al-hirsu 'alal masyurati wa 'adamu al-infirad bir-ra'yi. Ya. Berupaya senantiasa untuk menjaga musyawarah, mementingkan musyawarah, ya, dan tidak cenderung kepada pendapat sendiri. Ya. Apalagi kita adalah para duat yang sedang beramal, tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Banyaklah bertanya, banyaklah bermusyawarah, ya, sehingga kita bisa betul-betul melangkah dengan sebaik-baiknya. Ma'rifatul mar'i qadru nafsi, ya. Seseorang yang harus memahami tentang siapa dirinya, tentang apa kemampuannya, apa kelemahannya, sehingga dia bisa berhitung-hitung untuk melakukan suatu amal. Dia tidak akan melakukan amal di luar kemampuannya, dan itu akan menghabiskan waktu sehingga terbuang sia-sia waktunya. Itu bisa diatasi dengan seseorang mengetahui tentang kondisi dirinya sendiri. Kemudian al-ihtiraz minal ma'asi ma'al iktsar minat ta'at. Menjaga diri dari kemaksiatan dan justru memperbanyak ketaatan kepada Allah. Ini juga akan melibas penyakit faudul waqt. Menjauhi maksiat, perbanyak ketaatan kepada Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ingat, orang yang beriman kepada Allah, dia jaga keimanan dan ketaatannya itu, yahdi qalbah, maka dia akan berikan, Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan hidayah kepada dirinya. Hidayah untuk melangkah. Hidayah untuk memilah dan memilih sesuatu perkara. Hidayah untuk hal-hal yang sedang dia kerjakan dan lain sebagainya. Kemudian ke-11 adalah ihtiramu dzul uswah wal qudwah li awqatihim ma'a sukhriha bin nafi' al mufid. Orang-orang yang memiliki posisi sebagai uswah dan qudwah, termasuk para duat, karena para duat adalah uswah di masyarakat, maka dia harus menyibukkan waktu dengan kebaikan agar kita menjadi panutan bagi orang lain. Sehingga dengan demikian orang yang terdapat pada dirinya kelemahan dalam pengaturan waktu, dia bisa mencontoh kita, dan dia kemudian berubah dari sikapnya. Ke-12 al-khaufu minallahi ma'adami ar-rukun ila ni'mah. Perbanyak takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak cenderung kepada kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan hati ini tersibukkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita lalai. Ketika nikmat datang, perbanyaklah untuk al-khaufu minallah. Perbanyak untuk takut kepada Allah. Karena tentu saja kita yang lemah ini jika tidak dibimbing oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan atau memanfaatkan sedikit pun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kecuali jika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Ya, ini sebagaimana ya, disebutkan oleh Syekh tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itqala anhu zawjahu Fatimah binti Abdul Malik. Ketika Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan kepada Fatimah, istrinya binti Abdul Malik, ya, ittaqulu indahu zawjah Fatimah binti Abdul Affan. Ketika Fatimah binti Abdul Malik itu mengomentari tentang suaminya, ya, Umar bin Abdul Aziz, apa katanya? Ma ra'aitu ahadan aktsaru salatan wala siyaman minhu wala ahadan ashaddu farqan min rabbih minhu kana yusalli isya thumma yajlis wa yabki hatta taghlibuhu 'ainah summa yantabih fala yazalu yabki hatta taghlibuhu 'ainah wa laqad kana ma'i fil firash fayadhkur shay' min amri al-akhirah fayantaqid kama yantaqid al-usfur min al-ma' wa yajlis wa yabki fa atrah alaihi ilhaf. Di situ istri
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang istri khalifah, dia bahkan mengatakan bahwasanya suaminya itu adalah orang yang paling banyak sholat. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak sholatnya daripada dirinya. Kemudian tidak ada orang juga yang lebih banyak berpuasa dari dirinya. Kemudian tidak ada orang yang sangat menderita karena berpisah dengan Tuhannya kecuali dirinya. Ya. La ahad asyaddu farqan min rabbih minhu. Tidak ada orang yang paling berat berpisah kepada Allah Tabaraka wa Taala selain dirinya. Karena yusolli isya. Ya. Kemudian digambarkan bagaimana sikap Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu setiap malamnya oleh istrinya. Umar bin Abdul Aziz itu dia sholat isya, kemudian dia duduk sambil menangis sampai hingga berlebihan kedua matanya atau terlena atau kedua matanya terkalahkan. Maknanya adalah terus menerus menangis. Ya. Kemudian dia bangun. Ya. Kemudian dia terus lagi menangis, tidak henti-hentinya. Ya. Hatta taghlibhu ainahu. Ya, sampai terus-terusan menangis. Walaqad kana ma'i fil firas. Bahkan kata istrinya, ketika Umar bin Abdul Aziz berada di kasur bersama istrinya, tiba-tiba dia mengingat sesuatu tentang akhirat. Kemudian dia pun meninggalkan ranjangnya itu. Dia mengibas-ibaskan tangannya. Mengibas-ibaskan tangannya, menggerak-gerakkan tangannya, seolah-olah dia seperti usfur minal ma, seperti burung pipit yang mengibas-ibaskan air ke tubuhnya. Dari kasurnya bersama istrinya, dia tiba-tiba teringat akhirat, kemudian dia pindah ke lantainya, mengibas-ibaskan tangannya. Wajah jadi wajah beki, dia kemudian duduk dan dia menangis. Dia pun duduk sambil menangis, dan dia menangis. Wa'atra alaihi al-haf, dan aku pun menenangkannya dengan cara menyelimutinya. Ya, Masya Allah. Inilah kisah seorang khalifah yang dirinya begitu asyaddu khaufan ila Allah tabaraka wa ta'ala, paling takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sangat keras, sangat berat rasa takutnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita juga mendapatkan kenikmatan dan keberkahan seperti yang dimiliki oleh sahabat atau oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. 13. Al-hirisu ala tanzim wa takhtir li amal minal umur. Jadi kita senantiasa berupaya menjaga, selalu merencanakan, mengorganisir semua kegiatan-kegiatan kita, merencanakannya, memprogramnya sehingga kita tidak mudah lalai dari waktu yang kita sudah tentukan. Kemudian al-basirah biwaqil ada, memiliki pandangan yang terhadap pandangan yang baik, atau memiliki pandangan, memiliki kewaspadaan, memiliki pandangan yang tajam terhadap bagaimana kondisi musuh-musuhnya, wal awaqib al-mutarattab ala fadl waqt. Kemudian juga memiliki basirah, memiliki ilmu untuk memandang bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sikap fadl waqt. Basirah maksudnya adalah memiliki ilmu yang kokoh, pandangan yang sangat dalam. Terhadap apa? Terhadap musuh-musuhnya, dan juga sebab apabila dia melakukan fadl waqt. Yang ke-15, al-hirsu ala luzumil jamaah, senantiasa berada untuk bersama jamaah, bersama kelompok, bersama jamaah, bersama umat yang kokoh.
dan tidak melakukan sikap uzlah atau tafarrud, ya, tidak memisahkan diri, ya, dengan dirinya sendiri, sehingga dia tidak memiliki komunitas-komunitas kebaikan, tidak ada kelompok-kelompok ketakwaan, ya, dia pun mengasihkan dirinya dan tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika terjadi banyak hal yang menimpa dirinya. Maka luzumul jamaah, ya, berpegang teguh dengan jamaah, organisasinya, ya, jamaah kaum muslimin, maka itu akan menguatkan dirinya, menjauhi dari berbagai macam keburukan dalam waktunya. Kawan sekalian, inilah di antara apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Al-Afatun ala Thariq, ya, tentang faudul waqt, tentang waktu yang sia-sia, waktu yang kacau, yang tidak termanage dengan baik. Semoga di antara waktu-waktu yang ada ini kita tidak membiarkan waktu kita hilang begitu saja tanpa kita melakukan upaya untuk mengorganisirnya, menjaganya, ya, agar senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.